SMK Pancasila Purwodadi, sebelumnya karyawan SMK Pancasila Purwodadi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan lagi dalam suasana yang sangat bahagia. Insya Allah semuanya sehat untuk mengikuti kegiatan yang sudah dilakukan oleh sekolah. Yang kedua, saya masih berterima kasih kepada Yayasan Pendidikan Pancasila karena masih diberikan waktu untuk mengajar di SMK Pancasila, karena mohon maaf ada beberapa yayasan, ada beberapa sekolah yang kebetulan di situ ada calon guru penggerak dan penerima P3 K2 sudah melakukan, sehingga tugas yang harus dilaksanakan calon guru penggerak sampai saat ini belum terrealisasi dan dinas pendidikan juga belum punya solusi. Sekali lagi saya berterima kasih masih ada kesempatan untuk menyelesaikan tugas saya di modul 1 ini. Salah satunya adalah jelas saya berbagi, saya tidak bersosialisasi tapi berbagi sharing ilmu tentang apa yang sudah saya dapatkan di pelatihan saya selama 2 bulan di guru penggerak. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian yang berikutnya, tadi sempat ditanyakan Pak Tri, apa sih sebenarnya guru penggerak? Mohon maaf bisa kembali menjelaskan, meskipun di awal sudah saya sampaikan tentang guru penggerak. Agenda saya hari ini adalah berbagi di modul 1 saja. Jadi kami di calon guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Grobogan punya beban tugas pelatihan itu 9 bulan. Dimulai dari kemarin di bulan Oktober, nanti selesai insya Allah di bulan Juni baru kita dinyatakan sebagai guru penggerak. Jadi kita masih calon guru penggerak. Doain aja sampai dengan bulan Juni saya betul-betul jadi guru penggerak. Nah, guru penggerak itu apa sih sebenarnya? Jadi ini program pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Bapak Nadiem Makarim yang insya Allah sebagai agen transformasi pendidikan yang akan dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, khususnya di perubahan kurikulum di 2022 tentang kurikulum prototip. Ini berlaku semuanya dari tingkat yang paling dasar atau pendidikan non formal dari KB, TK sampai dengan SMA, SMK. Guru penggerak di angkatan saya, angkatan 4 itu baru ada jenjang SMK-nya. Jadi angkatan 1, 2, 3 itu tidak ada SMK. Baru angkatan 4 ada SMK dan lamanya ada 9. Kemudian untuk angkatan 5 dan 6, angkatan 5 hari ini sudah proses pada tahap akhir untuk wawancara. Kemudian ini mohon Bapak Ibu yang ingin mengembangkan lagi di profesinya, ini angkatan 6 sudah dibuka. Angkatan 6 sudah dibuka untuk calon guru penggerak dan pengajar praktik. Ini waktunya disederhanakan. Jadi kalau angkatan 1 sampai 4 9 bulan, angkatan 5 dan 6 hanya 6 bulan. Karena mungkin tuntutan untuk menjawab perubahan kurikulum. Jadi guru penggerak itu sebagai agen transformasi dari pemerintah untuk sebagai calon guru yang nanti bisa berbagi ilmu, khususnya di modul 1 ini, karena mungkin pemahaman atau pandangan dari Bapak Menteri pendidikan kita itu semuanya diadopsi dari berat. Nah, di modul 1 ini ada atau mungkin sudah kita mengenal sekali tentang desakan dari Bapak Pendidikan Nasional kita dari Ki Hajar Dewantara. Itu nanti yang mungkin banyak diwajibkan saya untuk memberikan berbagai ilmu di modul 1 ini. Sekali lagi, guru penggerak itu sama dengan kita semuanya Bapak Ibu, cuma mungkin kita dikasih kesempatan untuk belajar lagi tentang 3 modul.
saya baru satu modul, istilahnya saya baru kulitnya aja. Jadi sama-sama belajar, sama-sama untuk bergerak untuk merubah pendidikan kita untuk menjadi lebih baik. Itu dulu tentang apa itu guru penggerak. Nah, jadi untuk hari ini saya tidak banyak waktunya karena ini tugas saya di guru penggerak yang harus juga diupload di LMS wajib itu kurang lebih hanya 30 menit untuk menyampaikan modul 1. Di modul 1 ada 4 sub. Yang pertama adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, ketiga adalah visi sekolah, dan keempat adalah budaya positif. Ini semuanya sudah ditalurkan, khususnya di visi sekolah dan budaya positif. Ini memang luar biasa di kita, karena nanti ada terobosan sedikit di budaya positif untuk tadi kita sudah banyak tentang bicara tata tertib, itu nanti lupa sebenarnya. Dan insya Allah saya sudah melaksanakan di semester ini, saya merasakan ada bedanya. Nanti kita saling berbagi apa yang sudah saya laksanakan. Ya sedikit memang, tapi insya Allah nanti ada perubahannya. Berbeda dengan tata tertib. Nanti di modul 1 di 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama dulu tentang filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, mohon maaf ini agak kecil, cuma saya sampaikan di asas dan dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang ini kalau kita melihat sejarahnya luar biasa perjalanan beliau sampai di akhir mendirikan perguruan taman siswa sebagai cikal pendidikan kita, pendidikan belajar di Indonesia. Membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Yang paling utama di dalam pendidikan dan pengajaran adalah merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Nah, memang kita sebagai pendidik, sebagai agen transformasi pendidikan tidak hanya sekedar menuntut anak untuk masuk sekolah, untuk mendapatkan nilai bagus, anak untuk menyelesaikan ujian, tapi bagaimana kita menyiapkan anak didik kita ini untuk menjadi bagian peradaban di dunia pendidikan. Jadi tidak serta-merta selesai sekolah, selesai tidak, tapi bagaimana kita menyiapkan anak didik kita itu untuk 5, 10, 15 tahun yang ke depan sebagai calon-calon pemimpin pendidikan. Pemikiran beliau dari Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah satu prinsip kepemimpinan. Ini sudah sering kali kita laksanakan di proses belajar kita, bagaimana kita menyiapkan anak didik kita menjadi pemimpin apapun bentuknya, menyiapkan mereka dari berbagai sudut cara kita atau visi kita dalam mengajar. Tidak harus jadi ketua kelas, tidak harus jadi apa-apa, tapi bagaimana anak itu berani menyampaikan ide, berani menyampaikan gagasan, berani usul, itu yang selama ini mungkin kita belum mendapatkan di anak didik kita. Apapun bentuknya mereka hanya diam, tapi hanya satu dua mungkin ya berani usul, berani memberikan alasan, berani berdiskusi. Itu nanti menjadi PR kita bersama untuk bagaimana anak didik kita itu betul-betul siap di lapangan sebagai pemimpin, apapun bentuk kepemimpinannya. Mungkin ini yang sudah bagus kalau saya amati di ekstra pramuka. Anak-anak sudah banyak mendapatkan bekal untuk bagaimana cara berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, belajar berpusat pada siswa. Ini yang mungkin dari dulu sudah dicanangkan dari pemerintah, dari berbagai kurikulum. Lalu dulu kita mengenal adanya CDSA, dulu kita mengenal kurikulum yang berbasis pada anak. Dan ini kembali dijalankan. Jadi siswa itulah yang menjadi tumpuan kita. Jadi apapun
kelebihan apapun kekurangan, setiap anak pasti punya keunikan masing-masing. Dan kita tidak boleh untuk menghakimi dan mengikuti dengan ajaran kita. Nah, jadi kalau istilahnya mungkin kita ini sebagai tenaga pendidik diberikan petani. Petani itu memiliki banyak bibit padi, bibit jagung, dan lain-lain. Nah, bibit-bibit itu kita tidak bebas masa. Jadi ketika kita petani menanam padi, ya bagaimana proses itu, cara merawatnya, cara memupuknya sesuai dengan ya tadi, tidak mungkin sesuai dengan apa yang di ilmunya menanam jagung. Sehingga apa yang menjadi keunikan siswa, keberagaman siswa, kita harus siap menuntun untuk menjadi yang terbaik. Jadi kita tidak bisa memaksakan, sehingga nanti yang terakhir itu ada Merdeka Belajar nanti akan berkesinambungan. Yang ketiga, asas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Apa maksudnya? Ini mungkin kita juga agak asing dengan tata bahasa ini. Kontinuitas, mungkin Bapak Ibu yang dari bahasa Indonesia mungkin ada ini di kamus buku besarnya. Jadi kalau saya memahaminya, kontinuitas itu adalah daya pikir kita yang kritis dan kreatif untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, tapi tidak meninggalkan sejarah atau akar dari peradaban di itu maksud dari kontinuitas. Kemudian konvergensi, karena keberagaman dari anak di akhirnya menjadi satu kesatuan, yaitu istilahnya dalam bahasa kita adalah memanusiakan manusia. Jadi ketika kita mendidik, ketika kita mengajar, kita harus sesuai dengan memanusiakan manusia. Kemudian yang terakhir adalah konsentris, latar belakang yang berbagai macam, dan latar belakang yang keunikan, kemudian disiplin ilmu apa aja, nanti tujuannya sama. Jadi tujuannya sama untuk mendidik anak-anak yang berkarakter. Yang keempat, dari pemikiran beliau adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ini maksudnya apa? Jadi ketika kita mengajar di istilahnya di daerah satu dengan daerah lain, alamnya ini mesti berbeda-beda. Ketika kita mengajar di daerah perkotaan, kemudian di pedesaan atau pertumbuhan, mungkin adat istiadatnya beda. Jadi kita harus siap menyesuaikan dengan apa yang dialami anak kita. Kodrat zaman ini, kalau kita memahami zaman kita sekolah dulu dengan zaman yang sekarang jelas berbeda. Makanya kita harus siap menjawab tantangan zaman ini, membekali anak-anak ini untuk di abad 21 ini biar zamannya sudah berbeda dengan zaman kita dulu. Menyiapkan anak kita untuk menjawab era industri 4.0 kalau diistilahkan seperti itu. Jadi kalau zaman kita dulu belum ada HP, belum ada apa-apa, kami sekarang teknologi sudah luar biasa, nah, semua menjadi pekerjaan. Jadi kalau kita dulu memandang HP itu buat apa, tapi itu bisa menjadikan sumber perekonomian ada di kita. Jadi istilahnya kalau zaman kita dulu, kalau profesi, ya, karena sudah ada profesi yang terbaru, YouTuber itu kan sudah profesi sekarang. Kalau zaman kita dulu tidak ada, YouTuber sudah jadi sebuah profesi yang cukup menggiurkan kalau anak didik kita punya potensi ke sana. Yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti ini dari dua kata, tetapi kalau kita jabarkan budi itu kalau tidak salah, kalau dalam bahasanya beliau jadi cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu adalah pemikiran, kemudian rasa adalah perasaan, kemudian karsa adalah keinginan atau kemauan, kemudian kalau pekerti itu adalah tenaga atau raga. Jadi kalau kita menggabungkan dari bahasa budi pekerti
ada olah cipta, bagaimana menajamkan pemikiran anak didik kita yang mungkin kurang greget dalam belajarnya. Kemudian dari cipta, kemudian rasa, bagaimana melembutkan perasaan anak-anak didik kita. Jadi mungkin kalau kita menangani anak didik kita, ya mungkin karena keunikan itu, anak-anak kita mungkin ada yang harus dengan suara keras, mungkin harus dengan perasaan, itu mungkin berbeda. Jadi nanti di budaya positif itu ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi bagaimana kita membuat anak itu selalu nyaman pada pembelajaran. Jadi melembutkan perasaan, kemudian karsa, bagaimana menguatkan keinginan mereka untuk belajar yang lebih baik. Raga jelas sebagai pendukung olahraga untuk kesehatan kita. Merdeka belajar, ini yang sangat didengungkan oleh kementerian. Merdeka belajar secara bahasa mungkin sudah jelas, merdeka belajar. Apakah di dulu anak didik kita itu belum merdeka? Tentunya sudah. Nah, cuman ini yang sudah diterapkan. Kalau kita mungkin agak susah menerapkannya. Merdeka belajar ini yang sudah diterapkan di salah satu perguruan mahasiswa di Yogyakarta, yang di situ betul-betul memberikan kesempatan yang luar biasa anak didik tentang apa bakat dan minatnya. Bakat dan minatnya betul digodok selama 1-3 tahun itu dari pendidikan. Kalau kita SMK, betul-betul mereka dari awal sampai bisa menghasilkan, sampai bisa memproduksi, sampai bisa menghasilkan ekonomi. Jadi kalau di kita sebenarnya sudah terpisahkan. Mereka sudah betul-betul merdeka, betul-betul merdeka memilih penjurusan sesuai dengan mereka inginkan. Di KAP, TPSN, TKO dan TP, mereka sebenarnya sudah menjadi pilihan mereka. Sehingga kalau kita runtut, mereka sudah merdeka, mereka sudah memilih apa yang mereka inginkan. Idealnya ketika pembelajaran itu mereka adalah bisa suka. Yang berikutnya adalah ini yang juga sudah sering kita mendengar dari teologi dari Gereja Gereja di Wantora yang sampai sekarang juga masih kita gunakan. Engarso Sundodo, maaf salah. Ing Matio Mangun Karso Tuturi Handayani. Secara bahasa kita semuanya paham betul. Engarso Sundodo ketika di depan memberi contoh. Jadi kita sebagai pendidik jelas harus memberikan suri teladan buat anak didik kita. Apapun kondisinya, yang namanya pendidik itu harus menjadi contoh atau teladan. Yang kedua, di tengah membangun semangat. Jadi Ingmangkyo Mangun Karso. Ketika kita berada di tengah-tengah anak didik kita, kita siap menjadi teman, kita siap menjadi rekan untuk memberikan motivasi sesuai apa yang diinginkan, sehingga proses menuntunnya itu nanti akan jelas. Jadi menuntun. Kemudian yang terakhir yang masih kita gunakan di logo pendidikan Tuturi Handayani, ketika kita berada di belakang memberi dorongan. Nah, sudah pernah itu kita sebagai pendidik dalam suasana apapun pasti kita akan memberikan dorongan anak didik kita untuk menjadi maju, untuk menjadi baik, sehingga nanti dorongan itu didapatkan profil pelajar Pancasila yang diinginkan. Profil pelajar Pancasila itu apa aja? Ada 6 titik poin. Tahun ini bisa kita laksanakan secara bersamaan luar biasa. Tetapi dari 6 itu minimal kita harus bisa menjalankan salah satu sebagai pendorong untuk anak-anak didik kita menjadi pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. 1, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau saya ini sebagai tolong ukur saya di sini, profil pelajar Pancasila ketika anak-anak kita beriman,
bertakwa dan berakhlak mulia, insya Allah apapun bentuknya pembelajaran, mereka pasti akan bisa, karena mereka punya dasar. Tetapi yang jadi masalah anak didik kita mungkin belum sampai ke sana. Ini Bapak Ibu yang pernah menemukan anak didik kita yang kurang di sini, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, banyak sekali. Jadi ini menjadi PR kita bersama, bagaimana ini bisa terlaksana. Saya pernah menemukan tidak 1-2 kali, kemarin juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan kepala sekolah. Mohon maaf ketika mereka meyakini beragama Islam, ternyata nanti kita banyak yang tidak bisa sholat. Ini kan ironis sebenarnya. Al-Fatihah aja tidak bisa. Saya pernah menemukan seperti itu. Lalu menjadi PR kita bersama, tidak hanya guru PA, tetapi kita semuanya yang punya amal ma'ruf nahi munkar ini harus kita wujudkan. Menemukan beberapa anak, mohon maaf, Al-Fatihah itu tidak hafal, itu kan ironis. Ini di kita terjadi. Anak SMK ini yang salah siapa? Kita tidak tahu, tapi jelas kita menemukan dan kita berhak dan wajib untuk membimbing anak-anak seperti itu. Saya sudah satu ini yang saya ajar, jadi saya kebetulan dulu di kelas di Palu saya menemukan ini saya bimbing anak-anak ini ya, sambil jalan, meskipun saya tidak di sana lagi, tapi saya tetap berkoordinasi anak-anak ini bisa menjalankannya. Yang kedua adalah mandiri. Kemudian yang ketiga adalah bernalar medis, kemudian kreatif, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global. Jadi ini yang diinginkan oleh pemerintah di kurikulum ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang tidak mau kita harus menyiapkan mengikuti, kalau betul-betul nanti dilaksanakan di kurikulum 2022 di kurikulum prototip. Kalau saya kemarin membaca ada kurikulum yang berbasis proyek, kurikulum yang berbasis proyek. Jadi anak-anak nanti diajarkan bagaimana mereka menghasilkan dari proses pembelajarannya, menghasilkan proyek. Yang berikutnya lagi kita punya PR bersama untuk mendidik anak didik kita menjadi profil yang menghasilkan output sebagai pelajar Pancasila. Kalau kita sebenarnya sudah ya, kalau kita dari SMK Pancasila maksudnya outputnya sudah Pancasila pasti. Biasanya mau. Yang berikutnya adalah nilai-nilai guru penggerak. Ini tidak hanya guru penggerak, tapi kita semuanya harus memiliki ini. Dan kita semuanya harus berusaha, saya juga berusaha. Yang pertama adalah ada 5 ini yang harus kita miliki. Nilai-nilai sebagai seorang pendidik, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kalau 5-nya ini kita bisa memiliki, insya Allah kita sebagai pendidik luar biasa. Ya, jadi itu ada mandiri, reflektif, kolaborasi, inovasi, dan berpihak pada murid. Insya Allah kita sudah melaksanakannya semua. Mungkin perlu pengajaran lagi, khususnya di kita. Kalau kita di pembelajaran yang inovatif ini harus kita miliki, karena anak-anak kita itu sudah punya energi lebih. Jadi istilahnya tidak ada anak yang nakal, tapi energinya lebih. Kelebihan ini aja yang mungkin harus kita arahkan menjadi yang lebih baik. Mandiri, refleksi, kolaborasi. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan siapa aja, disiplin semua apa aja, harus kita kolaborasi. Dulu pernah di Kementerian juga pernah membuat kolaborasi ini, yang dulu mungkin ada beberapa guru yang pernah ikut pelatihan di PKP tidak salah itu. Ada mata-mata yang dikolaborasi dari matematika, fisika, kimia, dan produktif, yaitu dikolaborasi. Ini kalau bisa dijalankan, tentunya kita menghasilkan karya yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, tugas Bapak Ibu guru, mohon maaf tugas saya sebenarnya ini, kalau kita
mereka sebagai guru penggerak bisa menjadi pemimpin pembelajaran, kita semuanya akan berusaha ke sana. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Jadi ini bisa di lingkup yang paling dekat di sekolah kita, atau mungkin yang paling dekat lagi di RGM kita masing-masing, untuk bisa membuat terobosan-terobosan baru melahirkan pendidikan pelajar Pancasila. Mewujudkan kepemimpinan murid, tadi sudah saya sampaikan bagaimana mengembangkan potensi, minat dan bakatnya anak. Kalau di kita banyak sekali ini. Nah, jadi kalau kita amati kemarin beberapa yang mungkin kita lihat di dalam ketika ada OSN, ternyata anak-anak kita itu punya bakat yang berbagai macam. Jadi dari mulai poli, karate itu kan mungkin kita tidak pernah terekspos. Ternyata anak didik kita banyak dari sana. Sempat ada yang jadi juara, ada yang juga senam, itu kan itu sebagai salah satu yang dimiliki oleh anak didik kita untuk menjadi murid yang berpotensi. Mendorong kolaborasi antar guru. Jadi sekali lagi semuanya di kita di sistem ini, saya sendiri juga tidak bisa. Semuanya harus berkolaborasi, saling mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan dari sekolah, baik dari mulai visi sekolah yang sudah kita canangkan kemarin, tata tertib yang sudah kita sepakati kemarin, tidak serta-merta semuanya berjalan sendiri-sendiri. Tentunya pasti ada kolaborasi di semua aspek untuk mewujudkan, mensukseskan dari kolaborasi tadi. Di modul 1.3 ini tidak saya sampaikan secara detail, ini hanya rancangan saja, rancangan strategis yang harus kita gunakan kalau kita membuat usulan. Ada istilahnya inquiry apresiatif budget. Budget itu apa? Ini sebenarnya untuk kita bagaimana ketika nanti kita menyusun sebuah program, sebuah usulan sampai nanti kita menghasilkan. Budget itu dari buat pertanyaan, kalau kita nanti mengusulkan apa, kira-kira nanti yang pertanyaan yang muncul apa, kemudian ambil pelajaran, kemudian dari impiannya jabarkan rencana sampai dengan atur eksekusi. Jadi ini kemarin sudah saya diskusikan dengan pimpinan, cuma karena ini kondisinya pandemi, kemarin yang sudah kita laksanakan adalah sholat berjamaah bersama, sholat berjamaah. Tetapi karena pulang kita setelah libur, maka ini belum bisa terlaksana. Tapi mungkin sebagai alternatif, mungkin ini bisa dikomunikasikan lagi ketika kemarin saya pernah melihat anak didik kita yang datangnya terlambat disuruh sholat duha. Ini juga salah satu mungkin terobosan kita, agenda kita bagaimana menyadarkan anak itu supaya tidak terlambat. Jadi bukan merupakan hukuman, bukan merupakan sanksi, tapi sebagai konsekuensi ketika mereka melakukan kesalahan, meskipun kesalahannya itu tidak disengaja. Tapi kalau anak itu merasa bersalah dan dia tidak mengulangi lagi, itu yang paling penting. Nah, ini nanti yang akan kita bahas agak banyak di budaya positif. Di modul 1.4 yang terakhir adalah budaya positif. Ini yang sudah sering kita lakukan, baik kita sebagai pendidik maupun di BK. Ya, ada beberapa teori yang mungkin mendasari budaya positif. Apapun bentuknya budaya positif ini tentunya ada teorinya. Ini yang sudah saya laksanakan. Keyakinan kelas ini mohon maaf tidak berbeda dengan tata tertib sekolah yang sudah kita sepakati, yang sudah dibuat di rapat awal dulu, ada tata tertib sekolah. Ini keyakinan kelas berbeda. Bedanya apa? Kalau tata tertib jelas yang dibuat oleh sekolah, setiap anak harus melaksanakan.
ketika anak tidak melaksanakan atau melanggar, maka akan dikenakan hukuman atau dikenakan sanksi. Misalnya anak kemarin terlambat, sebagai orang mungkin akan diberi sanksi apapun bentuk sanksinya. Saya ingin mendidik, karena pendidikan itu ada mulanya harus diawali dengan sanksi yang mungkin sanksi itu adalah istilahnya tidak untuk menyakiti, tapi untuk merasa mereka bersalah. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita sebagai pendidik atau yang ada di dalam kelas itu dengan siswa yang ada di kelas itu. Jadi kemarin saya buat keyakinan kelas, di setiap kelas ternyata beda-beda. Sehingga kemarin saya mencoba, ketika itu saya coba, ternyata anak-anak kita juga berani untuk usul. Ternyata anak-anak kita juga berani untuk memberikan alasan. Kalau tata tertib jelas, kalau misalnya tidak memakai baju seragam maka kena hukuman. Kalau di keyakinan kelas beda. Jadi keyakinan itu harus tidak bertentangan dengan tata tertib. Tetapi keyakinan kelas itu hanya dibuat untuk proses pembelajaran itu menjadi aman, menjadi nyaman menurut anak didik. Ya mungkin kita agak ngaji juga sebenarnya. Jadi misalnya saya terjadi di kelas 10 TAP, ada yang mengusulkan, Pak, tidak ada PR, ada yang mengusulkan Mas. Jadi anak meminta ketika saya mengajar tidak boleh ada PR. Tapi sepanjang keyakinan itu sepakat dengan anak didik kita, ya saya harus melaksanakan, tidak ngasih PR. Cuma saya punya strategi bagaimana tidak ada PR tapi bisa membuat latihan yang lebih banyak. Karena itu keinginan anak tidak harus tidak ada PR. Ada di kelas ini mungkin berbeda. Jadi saya di keyakinan ini hanya untuk bagaimana anak itu nyaman, aman terhadap pelajaran yang kita sampaikan. Karena kadang anak-anak itu merasa tidak aman atau tidak nyaman. Ya, jadi ini yang sudah saya terangkan, bagaimana anak itu bisa nyaman dengan saya, aman dengan saya, sehingga apa yang saya sampaikan mereka mengerti. Salah satu juga mungkin tidak boleh membuka HP, ini juga sering terjadi di anak-anak kita. Saya memberi kesempatan, memang bahasanya beda. Ketika saya mengajar menyampaikan, anak tidak boleh membuka HP apapun bentuknya. Tapi ketika saya memberikan waktu untuk latihan, memberikan waktu mengerjakan soal, ada kesempatan mereka membuka HP. Tapi mungkin juga bagian dulu tidak sesuai, tidak apa-apa. Tapi ketika itu saya sampaikan dan anak merasa nyaman dengan yang saya sampaikan, ya insya Allah nanti hasilnya bisa. Ini bisa juga. Dan saya sedikit merasakan perbedaannya. Jadi ini yang harus kita pahami tentang keyakinan kelas. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi anak supaya mereka merasa bersalah dan tidak mengulangi lagi, ini yang terpenting. Karena memang anak-anak kita unik, berbagai macam keberagaman, berbagai macam energi yang mereka miliki lebih, sehingga harus kita pandai-pandainya menyikapi supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dari keyakinan itu sebenarnya kalau kita amati dari keyakinan itu, anak-anak nanti akan mendapatkan yang namanya kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Ini semuanya masih di ranah tidak melanggar tata tertib sekolah. Meskipun itu ada kata kebebasan, tetapi di situ tidak boleh melanggar tata tertib sekolah. Jadi, apapun yang mereka yakini di dalam kelas itu mereka nyaman, semuanya nanti akan bisa, yang kita inginkan akan berjalan. Jadi mungkin Bapak Ibu sesuai dengan disiplin ilmunya juga beda-beda. Jadi saya aja sama-sama kimia di masing-masing kelas itu keyakinannya beda-beda. Jadi keyakinan itu saya buat, kemudian anak nulis,
kemudian kita tanda tangani bersama sebagai kesepakatan ketika mereka melanggar ada konsekuensi rasa bersalah. Sebenarnya itu karena kalau hanya sekedar hukuman ada lewat, nah terlambat paling disuruh lari gitu aja. Kalau anak kita disuruh lari kadang malah senang gitu. Nah ini kan ada juga seperti itu. Jadi cari strategi bagaimana kita memberikan kenyamanan di kelas sehingga proses belajar mengajar yang kita inginkan dapat tercapai. Semuanya akan berproses, tidak bisa serta-merta akan berhasil. Jadi kita semuanya sama-sama akan berusaha menuju ke sana. Dengan di situ nanti diharapkan profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh pemerintah benar-benar terbukti terlaksana. Anak-anak kita outputnya juga bisa menjawab kodrat zamannya, kodrat zaman dari teknologi ini, karena semuanya terus kita siapkan sebagai pendidik adalah menuntun. Jadi sekali lagi di filosofi beliau yaitu adalah menuntun anak. Jadi kita tidak bisa memaksa anak, meskipun ya sedikit perlu juga pemaksaan, tapi secara umum kita tidak bisa memaksa harus seperti ini atau seperti ini. Karena kalau kita memaksa dan tidak sesuai, hasilnya akan berbeda. Ya, anak hanya sekedar melaksanakan tugas yang kita berikan, tetapi tidak bisa membekas. Biasanya seperti itu. Itu dulu Bapak Ibu untuk yang bisa saya sampaikan, sedikit berbagi di tugas saya modul 1 tentang filosofi Gajah Dewantara, kemudian nilai dan peran guru, visi sekolah, kemudian budaya positif yang saya dapatkan kemarin di pelatihan selama 3 bulan ini adalah yang terbaru, yaitu tentang keyakinan kelas. Ini mungkin Bapak Ibu bisa mencoba, semoga nanti ada manfaatnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya lebih terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa menyelesaikan salah satu tugas yang ada di guru penggerak modul 1. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.